يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, thumma nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di malam yang penuh berkah ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah, ya, khususnya kenikmatan masih berada di atas agama Allah, ya, kenikmatan untuk bisa menjalankan, ya, ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itulah nikmat yang paling besar yang harus selalu kita syukuri. Dan bentuk syukurnya adalah kita manfaatkan, ya, kita lakukan itu semua dengan ikhlas, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita hidup di dunia ini tentu pasti ada tujuan, ya. Dan kalau kita tanya setiap orang, ya, di dunia ini yang hidup, ditanya gitu kan, apa tujuan, ya, keinginan apa yang ingin terwujud di dunia, ya. 99% mungkin hampir semuanya atau bahkan semuanya akan menjawab bahwa kita pengen bahagia di dunia ini, ya. Kita pengen hidup kita, ya, nyaman. Kita ingin hidup kita, ya, tidak sengsara. Meskipun nanti orang menafsirkan kebahagiaan itu dengan bermacam-macam tafsiran, sesuai dengan, ya, ilmu, keadaan, mungkin pengetahuan yang dia miliki. Orang yang sakit bertahun-tahun, ya, tidak bisa kemana-mana, mungkin terbaring di kasur. Kalau ditanya apa yang paling membuat bahagia, ya, dia akan bilang, saya kalau bisa jalan, ya, bisa keluar rumah, akan sangat bahagia. Orang yang mungkin Allah uji dengan, ya, sedikitnya harta, ya, tidak punya harta, apa yang membuat bahagia, mungkin dia juga akan menjawab bahwa kalau ada harta yang dia punya, uang yang dia punya, dia akan bahagia. Dan tentu, ya, masih banyak hal-hal lain, ya, penafsiran-penafsiran lain yang akan keluar, ya, dari lisan manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Sebagai hamba Allah Azza wa Jal, ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentu kita juga ingin, ya, kebahagiaan itu. Maka kita harus cari, ya, definisi atau penjelasan tentang kebahagiaan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Mengapa begitu? Karena kita hidup di dunia ini, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah dalam surat Ad-Dariyat, kecuali untuk, ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada tujuan yang lain. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya untuk menafsirkan, ya, kebahagiaan yang kita inginkan di dunia ini, tentu kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada akhirnya nanti kita semua akan kembali kepada Allah, ya. Kita semua akan dihisab. Kita semua akan diperhitungkan semua amal perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Para ulama,
Ya, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Mereka mengatakan, ya, ada 3 poin penting, ya, yang merupakan bentuk kebahagiaan seorang hamba. Ya, idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Ya. Tanda kebahagiaan menurut beliau-beliau ini, ketika seorang hamba itu diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza butuliya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dia bersabar. Wa idza adnaba, dan ketika dia berdosa, bermaksiat, ia segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini inti, ya, dari kebahagiaan yang harus dicapai dan diusahakan oleh seorang muslim. Sementara kebahagiaan-kebahagiaan lain, ya, orang yang mungkin menginginkan kebahagiaan dengan mengejar harta, bahkan dengan berbagai macam cara, ya, bahkan yang haram pun dilakukan, atau orang yang ingin mengejar kebahagiaan dengan mencari kedudukan yang tinggi, mencari pujian dari orang-orang di sekitarnya, mungkin akan dia dapat. Tapi kebahagiaan itu tidak akan abadi, akan sirna. Orang yang mengumpulkan harta, misalnya dia punya banyak harta, dia anggap akan bahagia. Lalu ketika hartanya itu hilang, hartanya itu habis, kebahagiaan pun akan sirna, akan hilang juga. Kenapa? Karena menurutnya bahagia itu ketika punya harta. Orang punya kedudukan tinggi, ya, yang merasa bahwa ketika dia dapat posisi jabatan dia akan bahagia, sama. Ketika jabatan itu hilang, dia sudah tidak punya jabatan yang tinggi lagi, maka kebahagiaan pun akan hilang juga, karena ia merasa kebahagiaan itu berkaitan dengan jabatan. Atau orang yang merasa bahagia itu dengan baik, ya, bagusnya rupa dan paras gitu, juga semua akan sirna kalau ia selalu mengaitkan kebahagiaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu Allah kaitkan dengan sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Bukan berkaitan dengan sesuatu yang di luar dari diri kita. Ya, jabatan, harta itu kan di luar, ya, eksternal, bukan bagian dari diri kita. Dan tidak semua orang itu punya. Tidak semua orang itu Allah beri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tidak semua Allah beri kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan itu semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dikisahkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, kita semua tahu bagaimana, ya, ujian yang Allah berikan kepada beliau. Berkali-kali dipenjara, berkali-kali bahkan dikurung. Ketika ditanya, ya, tentang hal itu, bagaimana pendapat beliau, kenapa tentang musuh-musuh yang selalu mengurung beliau, apakah membuat beliau sengsara, sedih? Ya, beliau menjawab, madza yasnauna a'daibi. Ya, beliau menjawab bahwa kebahagiaan yang beliau capai itu bukan dengan bisa jalan-jalan bebas, bukan dengan beliau bisa mungkin berkeliling dunia, tidak. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, ya, meskipun beliau terkurung, meskipun beliau dipenjara berkali-kali oleh, ya, musuh-musuhnya, oleh orang-orang yang, ya, membencinya, ya, beliau mengatakan bahwa jannati wa bustani fi sadri, surgaku, kebahagiaanku itu ada dalam dadaku, kata beliau. Ana ruhtu fahiya ma'i, anna ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Ya, kemanapun aku pergi, kebahagiaan itu akan selalu bersamaku, kata beliau. Akan selalu mengiringiku. In habasani fahiya khalwah. Kalau musuh-musuhku mengurungku, menahanku, maka saat itu aku akan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menyendiri bersama Allah. Wa in qatalani syahadah. Kalaupun mereka membunuhku, maka itu syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah.
dan ketika aku diusir dari tempat tinggalku, maka saat itu aku sedang siyahah, sedang safar, jalan-jalan. Jadi beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak perlu kita cari jauh-jauh keluar, ya. Tidak perlu kita cari jauh-jauh dari sesuatu yang di luar dari kita, tapi bisa kita dapatkan, ya, dengan sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Tentu ya kita butuh usaha, kita butuh berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan, ya. 3 poin penting tadi sebagaimana para ulama katakan rahimahumullahu taala, ya. Itulah ya inti dari kebahagiaan seorang muslim. Ya, ulama yang lain misalnya Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan min alamatis sa'adah fil abdi taisirut ta'ati alaihi. Di antara bentuk ya kebahagiaan seorang hamba adalah Allah mudahkan ya seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi, dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam setiap perbuatannya. Wa suhbatuhu li ahli shalah, ya, pertemanan dengan ahlus shalah, orang-orang yang membawa kebaikan, jamaah. Wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, dan berakhlak yang baik kepada saudara-saudaranya. Wa badlu ma'rufi lil khalqi, melakukan hal-hal yang ma'ruf kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Wahtimamuhu lil muslimin, dan perhatian kepada kaum muslimin. Wa mura'atuhu li awqatihi, dan ya bagaimana dia pandai menjaga waktu. Dalam ya hadis lain Rasulullah mengatakan laisal ghina an kathratil ardi, kekayaan ya, kalau orang menganggap bahwa kekayaan itu karena banyaknya harta, tingginya kedudukan, Rasulullah mengatakan laisal ghina an kathratil ardi, kekayaan itu bukan didapat dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi ya kekayaan itu adalah hati yang selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan ya kepada hamba-hambanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan prinsip kita sebagai seorang muslim, kebahagiaan yang kita inginkan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan nanti di akhirat. Kalau kita sudah punya prinsip ini, maka jamaah sekalian, segala daya dan upaya kita untuk menuju kebahagiaan itu tentu akan mengikuti jalur-jalur yang telah diajarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Azza wa Jalla kabarkan melalui Al-Qur'an Al-Karim, melalui wahyu yang turun ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah ya, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan juga dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Barang siapa yang a'ta wattaqa, dia memberi kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian saddaqa bil husna, ya, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkannya kepada jalan yang baik. Dalam ayat lain Allah jelas mengatakan ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, barang siapa yang berpaling ya dari zikir, dari mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ya kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sangat-sangat sempit ya. Kehidupan yang mungkin ya tidak akan mudah bagi. Ya sebaliknya ya, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus kita ikuti, kita amalkan ya untuk mengejar kebahagiaan yang kita inginkan di dunia kita, apalagi di akhirat kita. Ya. Pertama ya, di antara sebab-sebab ya datangnya kebahagiaan ya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, kita semua mungkin tahu, kita semua mungkin sudah mengerti, kita semua mungkin sudah faham ya bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari ya kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an,
famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sengsara, ya. Tidak akan apa? Sesat, tidak akan sengsara. Lalu mungkin ada sebagian orang yang bilang, ya, saya setiap hari baca Quran, saya setiap hari ya hampir dilepas dari tadarus katanya, tapi kok masih belum merasa kebahagiaan yang dimaksud itu, masih belum merasakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika seorang mukmin membaca Al-Quran, Allah tidak menjanjikan bahwa ia bebas dari masalah. Allah tidak menjanjikan bahwa ia tidak akan mendapati masalah dalam hidupnya. Tapi orang yang baca Quran, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan, ya, kemudahan. Allah janjikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Ketika seorang, ya, mukmin membaca Al-Quran, tentu membaca yang dimaksud bukan hanya membaca, ya, selewat saja, atau membaca tanpa memahami makna-maknanya, tapi membaca Al-Quran yang membuat, ya, seorang muslim akan mendatangkan kebahagiaan, ya. Sebagaimana Ibnul Qayyim sebutkan dalam kitabnya, ya, Al-Fawaid, ya, bahwasanya orang yang, ya, ingin, ya, Al-Quran itu bermanfaat baginya, maka yang pertama dia harus hadir hatinya, ya, artinya harus hadir khusyuk dalam membaca Al-Quran tersebut. Jangan membaca Al-Quran misalnya sambil, ya, main handphone. Jangan membaca Al-Quran misalnya sambil kerjaan-kerjaan yang lainnya. Tapi hatinya hadir. Pendengarannya, ya, ia menyimak dengan baik-baik. Hatinya apa? Hadir ketika Allah Subhanahu Wa Taala misalnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, artinya Allah sedang memanggil. Siapa? Memanggil kita semua yang beriman. Memanggil orang-orang yang beriman. Bukankah kita insyaallah semua beriman kepada Allah? Maka saat itu ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, fa'alqiha sam'ak, maka dengar, simak baik-baik, ya. Gapailah, ya, berusahalah, ya, untuk mencapai derajat ihsan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kita membaca Al-Quran, kita beribadah kepada Allah seakan-akan itu Allah hadir depan kita. Tingkatan tertinggi dari seorang muslim yaitu musyahadah, merasa bahwa Allah itu hadir depannya. Bukan berarti secara zatnya Allah itu ada, tapi seakan-akan. Ya, kalau belum sampai derajat itu, maka tingkatan yang di bawahnya disebut dengan muraqabah. Itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ketika, ya, hatinya hadir membaca Al-Quran, kemudian penghalang-penghalang dari khusyuknya hati, ya, penghalang-penghalang dari apa? Hati yang akan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu hilang, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan yang ia inginkan. Allah katakan dalam Al-Quran, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu, ya, kecuali agar engkau tidak sengsara. Artinya Allah turunkan Al-Quran kepada kita itu bukan untuk membuat kita sengsara, tapi justru sebaliknya. Allah katakan dalam surat Thaha tadi ayat yang kedua, Allah turunkan kepada kita Al-Quran melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran ayat lain, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, mereka-mereka yang membaca Al-Quran, ya, yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab dan mereka membaca dengan sebenar-benarnya, itulah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah ahlul Quran, mereka yang berusaha memahami, ya, kalimat demi kalimat, kata demi kata yang ada dalam Al-Quranul Karim, sehingga, ya,
ia akan mendapatkan faidah, ya, mendapatkan ketentraman dari Al-Quran yang dibaca, dari kalamullah yang ia fahami maknanya. Kemudian hal yang lain yang akan mendatangkan kebahagiaan adalah al-iman wal amalus soleh. Ya, iman dan amal soleh sudah pasti sebagai bentuk pengamalan dari Al-Quran yang dia baca, sebagai wujud, ya, dia memahami perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, dia amalkan dengan amal soleh. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl, ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah katakan man amila, ya, salihan, barang siapa yang beramal soleh, ya, laki-laki ataupun perempuan, ya, laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah akan kami berikan, ya, kepadanya kehidupan yang penuh kebahagiaan, hayatan thayyibah. Amila salihan, ya, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah akan berikan kehidupan yang berbahagia, syaratnya amal soleh. Man amila salihan wa huwa mu'min. Dia beramal soleh dalam keadaan tentu dia beriman kepada Allah. Dalam keadaan apa? Beriman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin masih banyak juga, ya, ada orang-orang yang dia beramal soleh bukan karena iman. Bisa jadi karena apa? Ikut-ikutan misalnya. Bisa jadi karena apa? Menggugurkan kewajibannya saja. Atau hanya otomatis, ya, menggugurkan kewajiban, ya. Dia sholat di waktu sholat tanpa hadirnya hati tadi. Tidak merasakan, ya, agungnya kenikmatan bisa beribadah, berdoa, meminta, ya, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ketika masuk sholat dia sholat. Hatinya tidak hadir, ya. Inilah mereka-mereka yang mungkin, ya, beribadah tapi belum menyempurnakan ibadahnya. Ya, bukan berarti kita berhenti. Wah, saya kalau sholat nggak bisa khusyuk. Saya kalau sholat susah untuk, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ya, dengan kita berusaha, ya, terus menerus, maka insya Allah hati yang khusyuk tadi akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang ikhlas tadi, ya, akan Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang, ya, berusaha, ya, di jalan kami, kata Allah, akan kami berikan, ya, hidayah, petunjuk, ya, untuk bisa berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik itu para ulama mengatakan banyak, ya, tafsiran para ulama tentang makna hayatan thayyibah. Tapi semuanya apa? Berkumpul pada makna kebahagiaan, qanaah, ya, ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amal bi taatillah, ya, beramal kepada beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didapat dengan man amila sholihan wa huwa mu'min, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Alamat-alamat, ya, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba sekali lagi, ya, didapatkan dalam diri hamba masing-masing. Bagaimana ia bersikap, bagaimana ia menghadapi, ya, segala ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, ajaban li amrin mu'min. Sungguh luar biasa seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Ya, semua urusannya itu baik. Semuanya baik mukmin itu. Tidak ada yang tidak baik. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia dapat kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, ya, fakana khairan lahu. Bersyukur itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika ia dapat kesulitan,
ia juga bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu juga kebaikan. Walaisa dzalika illa limu'minin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ya tidak didapat kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ketika dapat kenikmatan dan bersabar ketika mendapatkan ya musibah dari Allah. Dan juga ya, Ibnu Qayyim mengatakan yang ketiga adalah ketika dia berdosa, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia, setiap Bani Adam, ya, setiap hamba, ya, dan kita semua sudah mengetahuinya, ya, pasti pernah berbuat salah, sengaja ataupun tidak. Maka hendaklah kita segera beristighfar, mohon ampun dari segala dosa yang pernah ya kita lakukan. Dan ketika tiga itu sudah diusahakan, maka itulah kenikmatan yang Allah berikan, kebahagiaan ya yang akan didapatkan. Dan kebahagiaan itu sendiri adalah kenikmatan. Maka patut ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum ya, wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha. Ya, walaula fadlullah, kalau bukan karena fadl, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin ya, maka tidak seorang pun ya dari kita yang bersih ya, bisa bersyukur, bisa bersabar, bisa istighfar. Bahkan hidayah yang Allah berikan kepada kita itu perlu disyukuri terus. Ya, dan syukur itu perlu disyukuri lagi agar kenikmatan ya bisa merasakan hati yang tenang, bisa merasakan ya ketentraman, kenyamanan dalam hidup kita. Agar ya nikmat yang ada tadi terus ya menetap di dalam diri kita. Karena kata Allah, wala in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti ya akan menambah kenikmatan tersebut. Seorang mukmin mulai dari ia bangun tidur, ia berdoa kepada Allah, ia berzikir sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang difahami dengan baik, ya, dimaknai. Terus ya mau berwudu, kemudian ia berzikir lagi. Salat semua isinya zikir. Ya, sampai nanti mau tidur pun ya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disunahkan ya diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita minum, memberi kita makan ya, telah menjaga kita dan telah memberikan tempat tinggal kepada kita. Ketika seorang muslim mukmin ya, memaknai itu, sebelum ia tidur, ia murajaah kegiatan sehari-harinya ya, kilas balik apa yang ia telah lakukan. Kemudian ketika ia dapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar ada perbuatan dosa, ia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendapatkan ya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang inginkan, dia bersabar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, saat itulah kebahagiaan. Saat itulah ya sa'adah, kebahagiaan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan dengan banyaknya harta ya, bukan ya dengan kedudukan yang tinggi ya. Bahkan ketika ya seorang muslim bisa makan di satu hari itu saja, maka sesungguhnya ia sudah ya memiliki dunia dan segala isinya ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang pagi harinya ya, ia bangun dalam keadaan sehat, aminan fi sirbihi, dapat rasa aman ya, tenang, tidak takut. Kemudian walahu qutu yaumihi, dia punya makan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha ya. Kenikmatan itu tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dunia sudah Allah berikan semuanya kepadanya.
Jadi bukan dengan sesuatu yang sangat banyak. Rasul perintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat meskipun ya mungkin hanya makan untuk hari itu. Saat itu kita ya diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kenikmatan yang paling besar setiap hari yang kita harus syukuri adalah ya ditanamkannya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya, walakinnal habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah ya memperhias diri kita semua dengan keimanan. Ya. Allah jadikan kita benci kepada kekufuran, kepada maksiat. Mereka inilah yang rasyidun, yang selalu diberi jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itulah semua karunia dan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasa ujub. Ya, merasa bangga. Sudah Allah beri kenikmatan, sudah Allah beri keimanan, ya. Jangan sampai kita bangga, merasa lebih baik daripada orang yang lain. Merasa kita ya punya amal yang lebih banyak daripada yang lain. Karena ketahuilah jamaah sekalian, keimanan, hidayah yang ada dalam diri kita ya tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan yang ada pada diri kita. Bukan karena rajinnya kita beribadah. Bukan karena banyaknya amal-amal kita. Tapi semua jamaah sekalian itulah ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka ya menyebut-nyebut kita sekarang sudah Islam kata mereka. Seakan-akan itu kebanggaan. Yamunnun, mereka bangga dengan keislaman mereka. Maka Allah tegur melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Muhammad, ya, qul la tu'minu. Ya, kalian la tamunnu alayya islamakum, ya. Jangan merasa kalian ya punya andil, punya peran, merasa bahwa Islam itu terjadi pada diri kalian kata Nabi Muhammad karena peran diri masing-masing. Tapi ketahuilah apa yang membuat kita Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnu balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Allah telah memberikan ya, memberikan apa? Islam, iman kepada kita ya. In kuntum shadiqin, jika memang kalian benar-benar jujur dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian. Jangan sampai kita terjatuh pada dosa ujub yang dapat menghapuskan ya kenikmatan, kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seorang muslim dan mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bergeser. Ibadahnya bukan lagi karena Allah. Ibadahnya bukan lagi mengharapkan ridha dan pahala dari Allah, tapi ibadahnya dilakukan karena misalnya agar ingin merasa ya lebih baik dari orang lain, agar merasa ya lebih afdol, lebih banyak amal solehnya daripada manusia yang lain. Jadi sebuah nasihat untuk kita semua, jangan sampai ya kenikmatan dari Allah, hidayah yang Allah berikan ya kepada kita membuat kita merasa bangga, merasa lebih baik, merasa kita sudah diberi ya, merasa apa kecerdasan kita bermanfaat untuk kita. Tidak ya, karena sesungguhnya semua kenikmatan yang Allah berikan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda ya kebahagiaan selain dimudahkan dalam ketaatan, dimudahkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk beribadah jamaah sekalian ya. Para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim mengatakan alamatus sa'adati an yakuna hasanatul abdi khalfa dhahrihi wa sayyi'atuhu nasba ainaihi. Termasuk tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika ia menjadikan kebaikan dia itu ada di punggungnya. Kebaikan dia itu ada di belakang. Sementara kesalahannya dia itu ada di depan matanya. Maksudnya apa kebaikan yang di belakang? Sehingga ia tidak mengungkit semua kebaikan-kebaikannya. Tapi ia selalu melihat ya keburukannya
selalu melihat dosa-dosanya, sehingga ia selalu bisa berintrospeksi diri, mengoreksi diri, ya, tidak sombong, tidak merasa lebih baik. Kemudian sebaliknya, wa alamatus syaqawati, kata beliau, tanda-tanda kesengsaraan, ya, tanda-tanda tidak bahagia, binasa, celaka, yaitu sebaliknya, ketika menjadikan, ya, keburukan orang lain ada di belakang dan kebaikannya ia taruh di depan mukanya, ia taruh di depan matanya. Jadi ia selalu melihat kepada amal solehnya, kepada kebaikan-kebaikannya, sehingga mengakibatkan, ya, ia sombong, merasa lebih baik, merasa lebih beriman, merasa lebih banyak amal solehnya dari manusia-manusia, dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi ketika seorang hamba, ya, tidak sombong, tidak ujub, ya, meyakini semua kebaikan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk tanda, ya, seorang hamba Allah berikan yang namanya kebahagiaan. Tanda seorang hamba diberikan yang namanya as-sa'adah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena, ya, muka yang bagus, tidak. Tapi karena ia selalu, ya, melihat keburukannya dan bisa mengintrospeksi, mengoreksi dirinya agar, ya, menjadi hamba-hamba yang selalu, ya, beriman dan selalu memperbaiki diri, ya, sehingga semakin hari ia terus menjadi hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Dan sudah pasti tanda kebahagiaan, ya, ciri atau sebab kebahagiaan yang paling utama adalah melakukan tadi semua amal soleh tadi, ikhlas lillahi ta'ala, ya, tauhid, ini yang paling penting, ya, memahami yang namanya tauhid, iman kepada Allah, ya, memahami kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, dengan iman, ya, dengan memahami itu semua, maka kebahagiaan itu akan menjadi jaminan yang Allah berikan kepada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa yang akan bahagia nanti di hari kiamat? Yang dapat syafaat. Artinya tanda kebahagiaan di akhirat juga adalah dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Rasulullah, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling bahagia yang akan dapat syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya, orang yang mengatakan, ya, la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Jadi ia beramal hanya karena Allah, tidak peduli ucapan orang lain. Kalau orang, ya, beramal, ya, karena ucapan orang lain, karena ingin dipuji orang lain, ketika ia tidak dapat pujian, ia akan kecewa. Ketika beramal pengen dapat harta, hartanya tidak dapat, ia akan kecewa. Karena ia beramalnya tujuannya harta itu, tujuannya dipuji orang, jadi kecewa. Sementara seorang yang ikhlas, ya, ia tidak peduli apa kata orang, tidak peduli ucapan orang-orang di sekitarnya. Yang ia pedulikan adalah apa? Adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, di antara makna ikhlas dalam beribadah kepada Allah adalah tidak peduli celaan atau pujian dari orang lain. Ada orang yang muji, ada orang yang mencelanya, dia tidak peduli. Karena yang ia pedulikan adalah apa? Adalah ridho. Adalah, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sa'adatu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hiya muamalatul khalqi, ya, an tu'amilahum lillahi azza wajalla. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bergaul dengan orang, ya, bukan karena orangnya, tapi karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendapatkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatarjullaha fihim
wa la tarjuhum fillah. Maka dalam bergaul tadi kata beliau, yang kita harapkan itu ridho Allah. Yang kita harapkan itu apa? Adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak peduli. Ketika ada orang berbuat tidak baik kepadanya, ia akan membalasnya dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Dibalas dengan kebaikan. Ya, kalau orang tetap tidak berbuat baik kepadanya, tidak peduli, tidak ia hiraukan. Kenapa? Karena ia berbuat kebaikan tidak karena ya ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Tapi yang ia inginkan adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia ya tarjullaha fihim. Ia dalam bergaul adalah mengharapkan ridha dan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Wala tarjuhum fillah. Bukan beribadah kepada Allah karena mengharapkan ya manusia, mengharapkan pujiannya, mengharapkan hartanya dan segala sesuatu ya yang ada dalam diri manusia tersebut. Wa takhafuhu fihim wa la takhafuhum fillah. Dan juga engkau tatkala bermuamalah, kata Ibnu Taimiyah lagi, dengan manusia, ia takut kepada Allah. Ya. Takut apa? Takut kalau dia berbuat zalim, mengganggu, merusak. Takut kepada Allah. Meskipun tidak ada yang melihatnya, meskipun dia punya kekuatan, tapi karena ia takut kepada Allah, ya, ia tidak akan berbuat zalim. Ya, ia tidak akan apa? Mendoliminya. Wa tuhsinuhum wa tuhsinu ilaihim raja'a thawabillahi la limukafatihim. Dan engkau berbuat baik kepada mereka, roja, mengharapkan thawab, pahala dari Allah, bukan balasan dari mereka. Wa taquffa an dulmihim khaufan minallahi la minhum. Dan engkau menahan diri, mencegah dari kezaliman, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena takut azab kepada Allah, bukan karena takut ya celaan, takut ejekan dari orang, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka hendaklah ya untuk mencari tadi kebahagiaan, kita ingin ya ketenangan, kita ingin ya hidup kita aman, nyaman, tentram, hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan melakukan ibadah, melakukan amal soleh ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hammi wa dhahaba huzni wa jalaa hammi wa ghammi. Ya, sebuah doa yang maknanya yang pertama, dia mengikrarkan bahwa dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abduk, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu. Ya, anak dari amatik, anak dari ya ibu ciptaan-Mu juga. Nasiyati biyadik, ya. Kemudian setelah dia mengikrarkan tauhid kepada Allah, ya, dia mengikrarkan bahwa dia itu dikendalikan, ya, dia itu mengikuti takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik, ya. Madin fiyya hukmuk, adlun fina qada, adlun fiyya qadaak. Ya, ketetapanmu itu akan ya berjalan kepadaku, dan ketetapanmu ya Allah adalah sebuah keadilan bagiku. Ya, dia beriman dengan ketetapan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mengharapkan kepadamu ya Allah bikulli ismin huwalak. Ya, mengharapkan ya dengan namamu ya Allah yang engkau ya ajarkan kepada nabimu, kepada rasulmu, yang engkau turunkan dalam Al-Qur'an. Ya, agar kau jadikan Al-Qur'an ya Allah sebagai cahaya dalam dadaku, sebagai penghilang ya
kesedihan dan kekhawatiranku ya Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, sudah adanya sepertinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dalam doa yang tadi kita baca itu ada 4 poin ya. 4 perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 4 perkara itu ya, yang pertama ketika dia berdoa kepada Allah azza wa jal ya, maka ia sedang mewujudkan ya penghambaan dia kepada Allah. Ketika ia mengatakan Allahumma inni abduk ya, aku adalah hambamu ya Allah. Meyakinkan dirinya bahwa dia benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia beriman kepada takdir. Ya. Seorang mukmin sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ya semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat baik ia bersyukur. Kalau mungkin dia anggap ya tidak baik, dia akan bersabar. Fakana khairun lahu, dan semua itu baik. Ya, madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Kemudian ia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon dengan nama-namamu ya al-husna, Asmaul Husna. Mohon ya dengan nama yang engkau ajarkan kepada nabimu. Ya, engkau turunkan dalam Al-Qur'an, atau nama yang tidak kau ajarkan sama sekali. Kemudian setelah bertawassul, ketika itu ia meminta anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau jadikan Quran itu sebagai ya cahaya, penerang dalam dada. Artinya agar ia hilang kesedihannya, maka ia perlu memperbanyak perhatiannya kepada Al-Qur'an. Memperbanyak ya tadabburnya kepada Al-Qur'an ya, dan tentu lebih afdal, lebih baik kalau bisa menghafalnya. Kalau belum bisa menghafalnya, tentu ya minimal-minimalnya adalah membaca dan mentadabburi makna-maknanya. Ketika membaca doa itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya, ya barang siapa membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa abdalahu faraha, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan sedihannya dan menggantikan dengan kebahagiaan di dalam hatinya. Jadi inti dari ya yang tadi kita bahas bersama-sama, kita murojaah bersama-sama di malam hari ini, bahwa kebahagiaan seorang muslim itu ada di dalam hatinya. Ya, dan contoh ya sangat banyak kisah-kisah para ulama, para salaf yang mereka diuji, mereka dipenjara. Ibnu Taimiyah misalnya tadi, ketika ia mengatakan terkurung ya di penjara, maka ia mengatakan bahwa surganya ada di dalam hatinya. Sehingga kemanapun beliau pergi, kemanapun beliau ya, dimanapun berada, kebahagiaan itu akan selalu menyertainya meskipun terkurung, meskipun tidak bebas. Tapi karena ya dengan hati yang ridho, qanaah, ya, ridho kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima, kemudian bersabar ketika mendapati sesuatu yang tidak baik, dan bersyukur ya. Bersyukur terhadap semua nikmat Allah, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita semua yang mengamalkannya kebahagiaan di dunia, dan juga kebahagiaan tentunya di akhirat, karena sudah ya mengikuti dan mengamalkan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berhubungan dengan diri sendiri. Termasuk ya kebahagiaan adalah sebagaimana orang Arab dalam sebuah perkataan mengatakan, siapa yang paling bahagia? Man as'adan nas, man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa orang yang paling bahagia? Adalah orang yang membahagiakan orang lain. Jadi agar kita mendapatkan kebahagiaan juga hendaknya kita berusaha memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya, tetangga kita, dan siapapun yang kita bergaul dengannya. Rasulullah mengatakan afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Hadis riwayat Imam Ahmad.
sebaik-baiknya amalan adalah engkau masukkan, engkau berikan kebahagiaan ya kepada saudaramu yang beriman, ya, kepada saudaramu yang beriman. Jadi kebahagiaan bisa didapatkan yang paling pertama tentu ya kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat, ya, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh, dan juga bisa diwujudkan dengan kita berusaha untuk ya memberikan kebahagiaan juga kepada orang lain yang di sekitar kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas di malam hari ini menjadi pengingat ya untuk kita semuanya, pengingat untuk yang berbicara yang paling utama dan kepada semua yang menyimak di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tambah ya ilmu kita, iman kita, dan amal kita untuk ya meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ya, kita tutup dan kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan memohon ampun dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.